Halo para pencinta konten spoiler, selamat datang kembali di channel Bahas Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film horor yang berjudul Evil Dead Rise. Film ini dirilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Lee Cronin. Film ini dibintangi oleh Lily Sullivan dan Alyssa Sutherland. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, untuk menekan tombol subscribe di bawah, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak melewatkan video terbaru dari channel ini. Kisah film Evil Dead kali ini berlangsung di sebuah apartemen di Los Angeles. Saat Danny secara tidak sengaja menemukan kitab Necronomicon alias kitab kematian, ia tanpa sadar membangkitkan iblis yang terperangkap di dalamnya dan merasuki ibu mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga selesai. Film ini dimulai dengan tiga remaja bernama Teresa, Caleb, dan Jessica yang sedang berlibur di tepi danau. Teresa merasa khawatir dengan keadaan Jessica, sehingga ia pergi menemuinya. Ketika Teresa tiba di sana, ia bertanya tentang keadaan Jessica, tetapi Jessica tidak merespon. Sementara menunggu Jessica bangun, Teresa membaca sebuah buku. Lalu Jessica bangun dan mengucapkan kata-kata yang ada dalam buku tersebut. A child's face looking through the window. Ian, let me in. Stunned to the broken pain Jess? and Jessica kemudian jatuh dan Teresa mendekatinya, tetapi tanpa disadari, Jessica telah dirasuki oleh iblis dan mencabut kulit kepala Teresa. It was the brainless meat puppet now. Setelah itu, Teresa pergi ke tempat Caleb untuk meminta bantuan, diikuti oleh Jessica yang mengambil drone Caleb untuk melukai dirinya sendiri dan terjatuh ke danau. Caleb yang menyaksikan kejadian tersebut pergi menyelamatkannya. Namun adegan tiba-tiba berpindah ke hari sebelum kejadian tersebut terjadi. Kemudian diperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah apartemen di Los Angeles, tepatnya di lantai atas. Keluarga ini terdiri dari ibu bernama Ellie dan tiga anaknya, yaitu Danny, Britt, dan Cassie. Suatu hari, mereka kedatangan tamu, saudara Ellie yang bernama Beth. Beth adalah seorang teknisi gitar di sebuah grup band. Ia datang untuk menginap sementara, tanpa menyadari bahwa Ellie dan anak-anaknya akan segera pindah ke tempat lain karena Ellie lewat membayar sewa rumah mereka selama sebulan. Saat Ellie dan Beth sedang berbincang tentang masalah mereka, Ellie meminta anak-anaknya untuk membeli pizza. Ellie juga menceritakan bahwa ia dan suaminya baru saja bercerai. Beth merasa bersalah karena dirinya tidak ada di waktu itu ketika saudaranya menghadapi masalah. Namun Ellie mengerti bahwa Beth sendiri sedang menghadapi masalah pribadi. Ketika Beth hendak memberitahu Ellie bahwa ia sedang hamil, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Gempa tersebut menyebabkan keretakan di lantai parkir. Danny yang sangat penasaran melihat sebuah lemari besi yang terbengkalai, ia lalu masuk ke dalam, meskipun Britt mencoba mencegahnya. Di dalam lemari besi, Danny menemukan sebuah buku yang disebut Necronomicon alias kitab kematian, serta sebuah rekaman vinil, lalu membawanya pulang. Kemudian, Danny dan adik-adiknya tiba di apartemen mereka dan disambut oleh Ellie yang sangat khawatir dengan keadaan anak-anaknya. Tanpa mereka sadari, Danny telah membawa sesuatu yang seharusnya tidak ia ambil. And weird shit like this gets locked away for a reason. Danny, please close it. Setelah itu, Danny langsung memutarkan rekaman vinil tersebut, meskipun Britt sudah melarangnya. Rekaman itu berisi cerita seorang pastor yang diam-diam menerjemahkan isi kitab Necronomicon, dan mengucapkan sebuah mantra yang membebaskan roh jahat dan membuatnya merasuki Ellie, yang sedang menuju ke bilik Dobby. January 24th in the year of our Lord 1900.
Kejadian ini mengakibatkan pemadaman listrik di apartemen mereka. Ellie lalu masuk ke dalam rumah dengan tubuh yang sudah dirasuki oleh iblis, dan memuntahkan cairan berwarna putih. What's up, sis? Sebelum pingsan, Ellie memberi pesan kepada Beth untuk menjaga ketiga anaknya dari iblis tersebut. Beth dan Danny mencoba membawa Ellie ke rumah sakit, tetapi lift dan tangga rusak akibat gempa bumi di awal film, dan akhirnya Ellie tidak bisa diselamatkan. Beth membawa Ellie ke apartemen tetangga mereka yang dihuni oleh Gabriel, lalu Gabriel mengajak mereka berdoa karena ia merasakan ada yang aneh dengan tubuh Ellie. Setelah itu, mereka berdua mencoba membuka salah satu pintu darurat. Tidak lama setelah itu, mayat Ellie bangkit, dan Beth merasakan bahwa tubuh Ellie terlalu panas. Mereka lalu merendam tubuhnya ke dalam air, lalu tiba-tiba Ellie mulai menyerang Beth dengan sepotong cermin. Brit mencoba menghentikan Ellie, tetapi Ellie yang dirasuki iblis justru menyerangnya. Let me kiss it better. Lalu Danny datang untuk membantu Brit. Sementara itu Gabriel dan temannya tiba di tempat mereka dan menemukan Ellie. Iblis tersebut langsung menyerang Gabriel dan para tetangga yang ada di sana. Beth melihat situasi itu dan segera menutup pintu agar Ellie tidak bisa masuk. Beth mulai berteriak meminta tolong dari luar, tetapi tidak ada yang mendengar suaranya. Kemudian, Brit mulai berkelahi dengan Danny karena tidak mendengarkan larangannya mengambil buku tersebut. Beth mencoba menghentikan perkelahian mereka. Pada saat itu, Danny menunjukkan kepada Beth tentang kitab Necronomicon, dan Beth membukanya. Pada saat yang sama, Casey mendengar suara nyanyian tidur dari arah pintu dan ia mendekatinya. Ternyata itu adalah Ellie yang meminta Casey membuka pintu untuknya. Come on now. Setelah berhasil menyelamatkan Casey, Brit dirasuki oleh iblis melalui luka yang diakibatkan oleh serangan Ellie. Beth melihat Brit yang telah dirasuki dan ia menjadi sasaran serangan. Casey secara tidak sengaja menusuk Brit dengan sebatang kayu, dan Danny segera mengikat mayat Brit untuk mencegahnya menyerang lagi. Lalu Beth memutar rekaman vinil bertujuan untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, namun dalam rekaman terakhir itu mengatakan bahwa tak ada cara untuk membunuh mereka dan satu-satunya jalan menyudahkan semua ini adalah dengan mengubur dan menyegel kitab tersebut dalam lemari besi. I don't think it's a cat. Di waktu yang bersamaan Danny yang hendak memeriksa keadaan Beth, diserang oleh Brit yang telah kembali bangun setelah melepaskan dirinya dari ikatan Danny. Told you you should have put the book back, Danny. Lalu Beth melihat bayang-bayang Ellie dari jendela yang sudah berada di belakangnya dan langsung menyerang Beth. Beth lalu melihat Danny yang sudah tak berdaya diserang oleh Brit, dan setelah itu Danny pun tewas. I will swallow your soul. Who waits in hell for you and your unborn bastard baby? 2 souls? Di tengah kepanikan, Casey membantu Beth dengan memberikannya sebuah gunting dan Beth langsung menyerang Ellie. Setelah itu, mereka berdua mencari jalan keluar, dan Beth mengambil shotgun milik tetangganya. Ketika mereka hampir saja menembak pintu, Ellie muncul dan mulai mengejar mereka. Tanpa berpikir panjang, Beth langsung menembak Ellie. That's my gun, you thieving cunt! Take your mommy away from you, Cassie.
Kemudian, lantai di bawah mereka runtuh akibat darah yang memenuhi ruangan tersebut, sehingga lift tidak mampu menahan beban mereka. Meskipun demikian, mereka berhasil selamat dan segera meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba saat hampir berhasil keluar, Casey ditarik oleh iblis dan dibawa ke dalam truk. Beth tanpa ragu masuk kembali untuk menyelamatkan Casey. Beth kemudian mengalihkan perhatian iblis agar Casey dapat melarikan diri, sementara Beth berusaha melawan iblis tersebut. Ketika Beth hampir terbunuh, Casey datang menolong Beth, dan bersama-sama mereka berhasil mengalahkan iblis tersebut. Lalu Beth mengambil senjata dan membawanya saat mereka meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Jessica, yang tinggal di apartemen yang sama dengan mereka, bersiap pergi berlibur bersama teman-temannya. Namun, sebelum keberangkatan, Jessica menemukan tanda-tanda darah yang tersebar di seluruh tempat. Saat dia melaporkan temuan tersebut ke polisi, kehadiran iblis merasuki dirinya. Dan film pun tamat. Oke, bagaimana kisah film horor tahun 2023 kali ini? Bantu komen ya guys. Pesan yang ingin disampaikan dalam film ini adalah untuk tetap berhati-hati terhadap fenomena supranatural yang tidak boleh dianggap remeh. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda bahaya yang bisa berakhir dengan konsekuensi yang fatal. Itulah pesan yang ingin saya sampaikan selama menonton film ini. Semoga kalian terhibur dengan konten ini, dan semoga alur cerita yang disampaikan jelas dan dapat dengan mudah dipahami. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam kata-kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari channel Bahas Film, sampai jumpa lagi di video berikutnya.